dan mengorbankan segala apa yang beliau punya sehingga hari ini kita bisa mengenal nikmat Islam. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita. Kajian sebelumnya pada 4 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang toharoh, baik itu bagaimana mengangkat hadas ataupun bagaimana menghilangkan najis. Sebagaimana pengertian sebelumnya tentang toharoh bahwa adalah satu pekerjaan yang dengannya atau satu amalan yang dengannya kita bisa melaksanakan sholat atau sahnya sholat kita. Oleh karena itu setelah kita membahas tentang toharoh, insyaallah pertemuan ini kita membahas tentang sholat. Ya. Kitab sholat, kitab yang membahas tentang sholat. As-sholatul mafrudatu khamsun. Di sholat yang diwajibkan itu ada 5. Di dalam Islam bahwa sholat yang diwajibkan selama 1 hari 1 malam itu ada 5. Kita kenal dengan istilah as-sholatul mafrudah atau sholat-sholat yang difardukan. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan sholat 5 waktu. Ada maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar. Karena perhitungan dalam kalender Qamariyah itu pergantian hari itu pada saat maghrib. Pada saat maghrib. Jadi biasa kami pribadi memulainya dengan maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar. Kemudian setiap waktu sholat ini atau setiap sholat 5 waktu ini mempunyai masing-masing waktu. Jadi ada waktu yang ditentukan oleh Allah. Inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin itu sudah ditulis dan ditetapkan waktu-waktunya. Yang pertama dijelaskan di dalam kitab ini al-zuhur, sholat zuhur dulu. Wa awwal waqtiha, awal waktunya itu zawal syamsi, ketika sudah tergelincirnya matahari. Jadi kalau masih tepat di atas kepala matahari itu belum masuk waktu dulu. Ketika sudah lengser sedikit atau tergelincir sedikit, maka itu sudah masuk waktu duhur. Jadi ketika kita berdiri dan tidak ada bayang-bayang, berarti itu belum. Tapi kalau sudah lengser sedikit mataharinya atau tergelincir sedikit mataharinya, itu sudah masuk waktu duhur. Wa akhiruhu, dan akhirnya idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhillu zawal. Jadi adapun batasannya waktu duhur ini ketika bayang-bayang satu benda itu sudah sama dengan bendanya. Jadi sudah sama panjang dengan bendanya. Jadi misalnya ada
botol yang kita letakkan di bawah sinar matahari. Kemudian ketika botol ini sudah sama panjang dengan bayang-bayangnya, maka di situ sudah habis waktu zuhur dan sudah mulai masuk waktu asar. Begitulah dulu orang mengetahui masuknya waktu sholat, karena memang belum ada jam yang dibuat seperti sekarang. Kemudian wal asar, dan waktu asar, wa awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhilli mithli akhir. Jadi waktu asar itu tadi ketika sudah habis waktu zuhur. Jadi ketika bayang-bayang satu benda sudah sama panjang dengan bendanya, maka waktu zuhur sampai di situ. Ketika bayang-bayangnya sudah lebih panjang sedikit dari bendanya, maka sudah masuk waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Kemudian kapan? Jadi ada wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan ada akhir waktunya. Al-ikhtiyar itu maksudnya yang masih bagus kita tempati sholat. Artinya pada umumnya orang yang memperhatikan sholatnya sampai batas itu dia sudah selesai melaksanakan sholat asar. Al-ikhtiyar, waktu yang dipilih. Ila illi mislaini wa fil jawas ila ghurubi syamsi. Ya. Jadi kapan biasanya orang-orang yang memperhatikan sholatnya itu waktu asarnya kapan terakhir? Ketika bayang-bayang suatu benda itu 2 kali lipat bayang-bayangnya daripada bendanya. Ya. Itu 2 kali lipat bayang-bayangnya daripada bendanya. Jadi bukan menunggu waktu terbenamnya matahari, bukan. Itu waktu sholat asar yang dianjurkan. Jadi pada saat awal waktu asar itu, ketika selesai waktu zuhur, itu sudah masuk waktu asar. Sampai kapan? Ketika bayang-bayang satu benda itu sudah 2 kali lipat, ya, niklai, sudah dua kali dibanding benda. Ya. Wafil jawas, walaupun masih dibolehkan sholat asar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Tetapi itu ya kalau betul-betul dalam keadaan lupa, atau misalnya ada orang yang tidak sengaja setelah waktu zuhur tertidur, nanti kok sebelum maghrib baru bangun, ya itu masih boleh. Tetapi pada umumnya para salafus soleh, para ulama-ulama, para waliullah itu yang memperhatikan waktu sholatnya itu adalah di awal waktu, ya, di awal waktu. Kalaupun mereka terlambat, ya tapi jarang ya orang soleh itu terlambat sholat. Ya karena sholat itu, ya, kalau kita mau lihat kedudukan kita di depan Allah, ya, lihatlah bagaimana kita memperlakukan sholat. Kalau kita mementingkan sholat, berarti kita penting di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak mementingkan sholat, ya kita juga tidak penting di sisi Allah. Nah, jadi ada waktu ikhtiar istilahnya, dan ada waktu jawaz. Waktu jawaz itu ya waktu yang masih dibolehkan, walaupun pada umumnya itu hanya orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan sholatnya yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Wal maghrib, adapun waktu maghrib, waktiha, waktu maghrib itu ketika ghurub syamsi, ketika terbenamnya matahari, wa bi miqdari ma yu'attinu wa yatawaddau, ya, wa yastirul awra wa yutimu shalah wa yusalli 5 rakaat. Ya. Kalau di dalam kitab, ya, matannya ini, kalau di dalam kitab tahqiq ini dijelaskan bahwa waktu maghrib itu sangat singkat saja. Ya. Ini kaum qadim atau kaum terdahulu, nanti ada kaum jadidnya, kaum yang kontemporer atau kaum yang terbaru. Ya. Kalau fatwa yang pertama, fatwa lama itu mengatakan sebentar saja. Jadi waktu maghrib itu
hanya sebatas kita mengambil air wudhu, kemudian ya adzan. Jadi waktunya itu hanya sebatas orang adzan, kemudian mengambil air wudhu, kemudian menutup aurat, baru kemudian mendirikan sholat, ya, wa yuqimus sholat, ya, baru kemudian mendirikan sholat. Wa yusalli khamsu rakaat, dan kemudian sekiranya batasannya itu setelah sholat maghrib 5 rakaat sholat itu sudah selesai waktu maghrib. Itu kalau qadim namanya. Jadi begitu singkatnya waktu maghrib menurut pendapat terdahulu. Ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu ada yang disebut dengan qaul qadim dan ada yang disebut dengan qaul jadid. Qaul qadim itu adalah pendapat terdahulu beliau. Ya. Biasanya ini dikeluarkan sebelum beliau pindah ke Mesir. Kemudian ada yang disebut dengan qaul jadid, yaitu biasanya beliau setelah pindah ke Mesir itu baru disebut qaul jadid. Jadi ada fatwa atau pendapat beliau yang kemudian mengoreksi pendapat-pendapat sebelumnya. Nah, itu kalau pendapat pertama beliau mengatakan bahwa sangat singkat waktu maghrib itu. Jadi orang ukuran sholat maghrib itu hanya sebatas orang adzan, kemudian berwudu. Setelah berwudu kemudian dia menutup auratnya atau memakai baju. Setelah memakai pakaian sholatnya baru kemudian dia melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu waktunya sangat singkat lagi, yaitu hanya sebatas 5 rakaat salat ukurannya. 5 rakaat salat, bukan 5 rakaat salat sunnahnya. Jadi ukuran 5 rakaat salat, setelah itu selesai sudah waktu maghrib menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i. Walaupun nanti pada qaul jadidnya beliau merevisi, begitupun murid-murid beliau mengatakan bahwa waktu maghrib ini setelah kemudian hilangnya mega merah. Ya. Jadi setelah hilangnya mega merah, di sini disebutkan di dalam syaratnya, yaitu di dalam kitab Fathul Qorib. Ya, wal qaul jadid, ya. Di pendapat beliau yang terbaru, ya. Jadi sampai kemudian ila mughili asyafaqil ahmar. Jadi sampai kemudian hilangnya mega merah. Jadi ada cahaya merah itu kalau waktu maghrib datang. Jadi kalau sudah hilang itu sudah masuk waktu isya. Sudah masuk waktu isya. Jadi itu qaul jadidnya. Jadi merevisi qaul sebelumnya. Tapi yang perlu kita catat di sini bahwa waktu maghrib itu adalah waktu yang sangat singkat. Sehingga menunda-nunda waktu sholat maghrib itu laisa min akhlaqil muslimin wal mu'minin, bukan merupakan akhlak orang-orang beriman. Sebab waktu maghrib itu waktu sangat singkat. Oleh karena itu di sini juga ada perbedaan pendapat bahwa apakah ada sholat sunnah sebelum maghrib atau tidak. Nanti akan kita bahas di dalam sholat sunnah. Walaupun ya, kita bahas sedikit di sini bahwa sholat sunnah sebelum maghrib itu ada yang membolehkan dan ada yang mengatakan itu tidak ada karena mepetnya waktu. Biasanya kalau di dalam kitab ini juga disebutkan sholat sunnah, tetapi tidak disebutkan sholat sunnah sebelum maghrib. Sholat sunnah sebelum maghrib itu tidak disebutkan. Walaupun di dalam kitab Ashab Syafi'i yang lain itu menganjurkan untuk melaksanakan sholat maghrib, ya. Menganjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib. Berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada satu sholat wajib pun yang tidak didahului oleh sholat sunnah. Nah itu tergantung pendapat mana yang kita pakai. Di dalam mazhab Syafi'i pun ada yang membolehkan atau ada yang menyunahkan dan ada yang mengatakan tidak dikerjakan pun tidak masalah. Apalagi ini adalah hal yang sunnah, ya, sholat sunnah sebelum maghrib itu. Oleh karena singkatnya waktu maghrib ini. Kemudian wal isya, waktu isya itu awal waktiha,
Awal waktunya idza dhaba asy-syafaqul ahmar, ketika sudah hilang mega merah itu tadi, atau ketika sudah masuk, ketika habis waktu maghrib, masuk waktu isya, wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhirnya ya, akhir waktu isya itu yang ikhtiyar, yang waktu yang terpilih, ila thuluthil lail, sepertiga malam. Ya. Jadi sepertiga malam itu minimalnya kita sudah selesai melaksanakan sholat isya. Ya. Wa fil jawaz, ada juga waktu yang masih bolehkan ila tulu'il fajr, sampai ke munculnya fajar atsani, fajar yang kedua. Jadi kan ada yang disebut dengan fajar kadhib dan ada yang disebut dengan fajar siddiq pada subuh hari itu. Jadi pada saat subuh hari itu ada dua fajar yang muncul. Yang pertama disebut fajar kadhib, fajar yang sangat sebentar, makanya disebut sebagai kadhib, yang menipu biasanya. Kenapa? Karena biasanya itu sudah dikira waktu subuh padahal belum. Itu namanya fajar kadhib, fajar yang muncul sebentar saja. Setelah itu pasti gelap. Ya, biasanya gelap, baru muncul lagi fajar shadiq. Nah, inilah yang disebut dengan fajar yang sebenarnya. Fajar shadiq ini itu menandakan masuknya waktu subuh, atau bagi orang yang berpuasa masuknya waktu imsak. Itu fajar shadiq. Ya. Itu fajar shadiq. Jadi waktu melaksanakan sholat isya itu ketika hilangnya mega merah atau ketika habisnya waktu maghrib, kita melaksanakan sholat isya. Kapan waktunya terakhir? Al-ikhtiyar. Ya, waktu yang bagusnya itu adalah mulai habisnya waktu maghrib sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Karena biasanya sepertiga malam dan seterusnya itu para waliullah, para sahabat dan Rasulullah sudah memakai untuk melaksanakan sholat tahajud. Wafil jawaz, ada waktu yang masih dibolehkan. Misalnya ketiduran, tidak sempat melaksanakan sholat isya, walaupun seperti ini sudah kelewatan ya. Karena biasanya orang-orang itu sebelum sholat isya, sebelum tidur ya sholat isya dulu. Tapi kalau memang ada sesuatu yang terpaksa, itu masih dibolehkan sampai waktu subuh. Jadi sebelum keluarnya fajar shadiq itu masih boleh melaksanakan sholat isya. Tapi ini waktu jawaz. Dan tentu kita memilih waktu yang bagus, bukan waktu yang ukuran minimal ya, bukan ukuran minimal satu ibadah yang kita pilih, tetapi ukuran maksimal. Kemudian wasubatu, waktu subuh itu awal waktiha, awal waktunya itu tulu'ul fajar, mulai dari munculnya fajar atsani, fajar yang kedua, maksudnya fajar shadiq tadi. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal asfari, ya. Dan yang waktu yang bagus, waktu ikhtiarnya itu ketika sudah mulai menguning lagi, ya. Sudah mulai menguning lagi, yaitu kalau misalnya sudah ada matahari sebelum terbit itu kan, sebelum terbit langit dulu yang menguning. Jadi al-ikhtiyar, waktu yang paling bagus melaksanakan sholat subuh adalah ketika munculnya fajar shadiq dan minimalnya sampai di sana, ya, menguningnya langit karena akan munculnya matahari atau terbitnya matahari. Wal jawaz, ya, waktu yang masih diperbolehkan kalau memang terlambat bangun, ketiduran, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Tapi tentu ini tidak bagus kalau dibiasakan. Nanti terbit matahari baru sholat subuh. Ya, bagusnya itu ya pada saat munculnya fajar shadiq. Ya, karena waktu subuh ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan waktu subuh. Biasanya kita dalam menghafal Al-Quran itu, waktu yang paling bagus untuk menghafal Al-Quran adalah waktu subuh. Kalau kita mau menambah hafalan, waktu subuh bagus sekali. Kalau kita mau mempelajari sesuatu atau mengkaji sesuatu, itu bagus sekali waktu subuh. Teori-teori dalam usul fikih, misalnya kalau kita menghafalkan teori usul fikih itu bagusnya waktu subuh. Biasanya orang-orang yang mondok mempelajari ilmu nahwu,
ilmu sorof, teori-teori, baca kitab. Kalau hafal teorinya itu biasanya waktu subuh. Ya, setelah sholat subuh itu bagus sekali. Bahkan banyak amalan-amalan para penghafal Al-Quran, mereka biasanya menambah hafalannya itu setelah sholat tahajud. Jadi setelah sholat tahajud, sepertiga malam mereka bangun sholat tahajud, baru kemudian menambah hafalannya. Ketika ditambah hafalannya sampai nanti sholat subuh. Setelah sholat subuh, zikir, setelah berzikir ditambah lagi hafalannya. Itu biasanya mudah masuk, ya, dan mudah diingat waktu subuh. Jadi ini waktu-waktu untuk melaksanakan sholat. Ada 5 waktu. Jadi ini sholat yang diwajibkan dalam satu hari satu malam. Jadi ada 5, disebut dengan sholat 5 waktu. Bagi laki-laki ada lagi sholat yang diwajibkan pada satu kali dalam satu pekan, yaitu pada hari Jumat yang kita kenal dengan sholat Jumat. Yang sholat Jumat pada hari Jumat, menurut pendapat yang sahih dan ini yang paling masyhur, adalah pengganti dari sholat zuhur. Adalah pengganti dari sholat zuhur. Jadi kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Walaupun perlu kita juga sampaikan pendapat yang lain, ada beberapa aliran atau golongan khususnya di Sulawesi Selatan, ya, walaupun di tempat lain itu jarang kita temui. Di Sulawesi Selatan ada yang melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Yaitu kita hargai pendapatnya. Tetapi yang masyhur dan kita di kalangan masyarakat, di kalangan Nahdiyin, misalnya di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, itu kalau sudah melaksanakan sholat Jumat tidak melaksanakan sholat zuhur. Kemudian wasyara'itu wujubis sholat, ya. Syarat-syarat wajibnya sholat, ya. Salatatu asya, ada 3. Jadi syarat wajib sholat itu 3. Orang yang diwajibkan melaksanakan sholat, yang pertama al-Islam, orang Islam, wal bulugh, dan balik, wal akal, ya, balik dan berakal, ya. Wal akal wa huwa haddut takdir, ya, balik dan berakal. Berakal maksudnya di sini adalah haddut takdir, sudah mukallaf. Jadi beda antara mukallaf dengan mukallaf, ya. Kalau mukallaf adalah orang yang masuk dalam Islam, tapi kalau mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberikan hukum di dalam Islam. Dia sudah terkena kewajiban, dia sudah terkena larangan, dia sudah terkena dengan anjuran, dan sudah terkena dengan sesuatu yang dimakruhkan. Jadi sudah ada kewajiban baginya untuk menjalankan hukum atau kewajiban di dalam Islam. Jadi perbuatannya itu sudah diikat dengan hukum-hukum. Jadi perbuatan orang mukallaf itu kalau tidak wajib, haram, sunnah, makruh. Kalau dia melaksanakan wajib, dia mendapatkan pahala. Kalau dia melaksanakan haram, dia mendapatkan dosa. Kalau dia melakukan yang sunnah, dia mendapatkan pahala. Kalau dia meninggalkan yang makruh, mendapatkan pahala. Tetapi orang yang belum mukallaf, orang yang belum balik, belum akil balik maksudnya, itu belum dikenai satu beban. Misalnya kalau dia melaksanakan sholat, ya itu sebatas anjuran saja. Nah, orang yang diwajibkan melaksanakan kewajiban dalam Islam itu nanti adalah orang yang sudah mukallaf. Jadi itu bedanya antara mukallaf dan mukallaf. Jadi orang yang sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Biasanya kita kenal dengan akil balik. Wassalawatul masnunatu, salat-salat yang disunnahkan, ya. Itu ada beberapa, ya. Walaupun nanti kita akan bahas satu persatu pada pertemuan selanjutnya, ya. Ada salat
Idul Fitri, Idul Adha, wal kusufani, ada sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, wal istisqa, sholat istisqa, ya. Dan masih banyak yang lain, ya. Sholat sunnah yang lain, misalnya sholat ya, at-tabi'atu lil faraid, sholat yang ikut kepada sholat sunnah, ya. Kalau dijelaskan di sini sab'atu asyar, jadi ada 17 rakaat. Rakaata al-fajr, jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh ini, ya. Rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian wa arba'u qabla al-asr, ya, wa arba'u qabla al-dhuhr. Jadi yang dianjurkan itu 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Itu yang paling dianjurkan. Walaupun mungkin kalau kita mau melaksanakan 2 rakaat juga boleh. Tetapi yang paling bagus itu 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelahnya. Wa arba'u qabla al-asr, dan 4 rakaat sebelum asar, dan tidak ada lagi setelahnya. Jadi tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Yang bagus adalah 4 rakaat sholat sunnah sebelum asar. Kemudian wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam kitab ini atau di dalam kitab takrib itu tidak menjelaskan 2 rakaat atau sholat sunnah sebelum sholat maghrib, ya. Tetapi walaupun di dalam kitab yang lain itu tetap dianjurkan, karena sholat sunnah lebih banyak itu lebih bagus, apalagi kalau ada tuntunannya. Dan dalil umumnya itu ada bahwa Rasulullah menyampaikan, beliau bersabda bahwa setiap sholat wajib itu didahului dengan sholat sunnah. Kemudian wa thalatha ba'da isya yuwattiru bi wahidatin minhunna. Jadi kemudian 2 rakaat setelah sholat isya ditambah lagi satunya itu witir. Jadi minimalnya itu kalau kita setelah sholat isya 3 rakaat sholat sunnahnya, 2 rakaat ba'diyah isya, 1 rakaat witir, minimalnya 1 rakaat witir, ya. Kemudian wa thalathun nawafil, kemudian ada lagi sholat sunnah nawafil, ya. Yaitu muakkadah, ya. Ada sholat nawafil yang muakkadah. Kemudian ada sholatul lail, ya. Ada yang disebut dengan sholat tahajud, ya, sholat malam. Sholat tahajud ini atau sholat lail ini umum dia kalau sholat lail. Kalau sholat tahajud dia khusus. Kalau sholat lail itu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu malam. Maka termasuk dalam sholat lail itu adalah sholat tarawih. Jadi kalau orang sholat tarawih itu sudah termasuk sholat lail, ya. Kalau di luar Ramadan itu sholat lail biasanya ditujukan pada sholat tahajud. Tapi sebenarnya perlu kita pahami bahwa sholat lail itu seperti pengertiannya adalah sholat malam. Jadi sholat sunnah yang kita laksanakan selain sholat rawatib tadi itu, atau sholat sunnah yang mengikuti sholat yang mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah selain itu, misalnya ada orang yang sholat hajat pada malam hari, ya itu juga termasuk sholat lain, karena sholat yang dilaksanakan pada malam hari atau sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Kemudian sholat tahajud,
sholat tarawih, sholat witir, itu juga termasuk sholat lain. Wa sholatut duha dan sholat duha, wa sholatut tarawih. Jadi ini 3 sholat tarawih. Jadi sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih itu adalah sholat yang sangat-sangat dianjurkan, yang para waliullah, para sahabat tidak ada yang meninggalkan 3 sholat sunnah. Jadi sholat duha, kemudian sholat tahajudnya, kemudian sholat tarawihnya kalau pada waktu bulan Ramadan, kalau sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini adalah sholat yang sangat-sangat dianjurkan. Bangun sholat tahajud itu pada sepertiga malam, itu adalah waktu yang sangat makbul untuk berdoa. Jadi terkadang juga ada pemahaman, saya mau sholat tahajud bukan karena apa-apa, tapi karena memang itu sesuatu yang disunahkan. Jadi tidak mau berdoa apapun. Katanya kalau saya meminta sesuatu pada saat sholat tahajud, nanti ikhlas sholat tahajud saya itu tidak pun. Ya, tidak seperti itu. Karena memang waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat disunahkan untuk berdoa. Maka hajat-hajat kita atau keperluan-keperluan kita itu sangat-sangat dianjurkan atau sangat-sangat disunahkan kita hadapkan kepada Allah pada saat selesai kita sholat tahajud, atau pada saat sujud terakhir di sholat tahajud kita itu sangat bagus kita menyampaikan kepada Allah hajat-hajat kita. Walaupun mungkin kalau kita tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa Arab, kita bisa mengungkapkannya dengan bahasa hati, ya, dengan bahasa hati kita. Kalau hati kita sudah merasakannya, menyampaikannya kepada Allah, Allah sudah memahami dengan bahasa apapun itu. Tapi kalau kita mau lafadzkan, ya harus dengan berbahasa Arab. Kalau dalam sholat, kalau di luar sholat bebas dengan bahasa apapun. Itu sangat disunahkan. Termasuk juga keutamaan orang yang sholat tahajud ini, bahwa orang yang sholat tahajud itu, yang istiqomah di dalam tahajudnya, insya Allah dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia menjadi seorang waliullah. Itu waliullah, kekasih Allah. Jadi wali itu bukan berarti orang yang dikenal oleh orang lain wali, tidak. Wali itu adalah kekasih Allah yang mungkin dikenal oleh orang, mungkin juga tidak dikenal oleh orang lain. Banyak para waliullah itu pada masanya dia disebut orang gila, dikira orang gila, nanti ditahu bahwa dia adalah seorang waliullah ketika beliau sudah meninggal. Ya, Ibrahim bin Adam, beliau dikira orang gila pada zamannya, padahal beliau adalah seorang waliullah. Kenapa? Kalau beliau berdoa dia tidak pernah mengatakan ya Allah demi cintaku kepadamu saya tahajud, tidak pernah. Tapi dia selalu mengatakan ya Allah demi cintamu kepadaku sehingga saya bangun tahajud. Kenapa? Sebab beliau memahami bahwa mayuridillahu bil khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Waktunya akan diisi dengan kesibukan melaksanakan perintah Allah. Dia akan mampu bangun tahajud di tengah orang yang masih terlelap di dalam tidurnya. Dia memahami bahwa ibadah yang dia lakukan, sholat yang didirikan, zikir yang dilakukan, itu tidak bisa kita lakukan sedikit pun kalau bukan Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga beliau selalu menyampaikan dan bermunajat kepada Allah, dan di munajatnya itu dia mengatakan ya Allah demi cintamu kepada saya sehingga saya mampu bangun tahajud. Sebab beliau memahami bahwa kalau bukan karena cinta dari Allah, dia tidak akan mampu menggerakkan tubuhnya di dunia. Nah, ini sholat-sholat yang disunnahkan, ya. Walaupun pembahasan khususnya tentang sholat-sholat yang disunnahkan itu ada beberapa yang berbeda caranya dengan sholat yang biasanya. Tetapi kalau sholat yang mengikuti sholat wajib seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, nah itu umumnya sama saja dengan sholat yang lain. Yang menjadi catatan kita, walaupun misalnya sebelum zuhur itu dianjurkan 4 rakaat, yang paling
dianjurkan. Boleh juga 2 rakaat. Kalau kita mau melaksanakan 4 rakaat itu bagus sekali. Tetapi dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan langsung sekaligus 4 rakaat, tidak. Sesudah sholat isya, sholat witir disunnahkan itu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat witir 1 rakaat, 2 dulu baru 1. Bagaimana Ustaz kalau kita mau sholat witir langsung 3 rakaat? Boleh, itu diperbolehkan. Tetapi mengenai witir nanti ini juga ada pembahasannya khusus. Nah, ada sholat sholat istisqa. Nanti kita akan bahas khusus karena ada metode-metodenya. Ada sholat khusuf atau sholat gerhana. Nah, itu berbeda dengan sholat yang lain. Ada sholat al-idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Beda caranya. Nanti ada pembahasan khusus tentang sholat sunnah. Juga nanti ada pembahasan khusus tentang sholat jenazah. Ya. Nah, sholat jenazah ini hukumnya dia adalah fardu, tetapi fardunya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Kita lanjut mengenai pembahasan sholat. Wa syara'itus sholat, ya. Qabla dukuri fiha. Jadi syarat-syarat sholat sebelum masuk waktu sholat itu, jadi syarat sahnya sholat ini. Yang pertama itu at-taharatul a'dha'i minal hadathi wan najis. Jadi suci badan, pakaian dari hadas dan najis. Jadi suci pakaian, badan, tempat dari hadas dan najis. Ya, kalau tempat dan pakaian suci dari najis. Kalau badan harus suci dari hadas dan najis. Nah, bagaimana ukuran tempat sholat itu? Dan bagaimana perbedaan antara tempat sholat dengan pakaian sholat? Ini perlu kita perjelas. Jadi, pakaian sholat itu adalah benda atau kain atau apapun itu yang kita pakai menutup aurat yang melekat di badan kita pada saat kita sholat. Jadi itulah pakaian sholat kita. Baju yang melengket, sorban kalau sorban itu dikalingkan atau sorban itu dililitkan di kepala, itu semua pakaian sholat. Songkok yang kita pakai, sarung yang kita kenakan, dalaman yang ada di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, ya. Dalaman baju dalam, celana dalam, pakaian dalam, itu juga termasuk pakaian sholat. Karena dia termasuk pakaian sholat, maka semuanya harus bersih dari najis, baik di luar maupun di dalam, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya harus bersih dari najis. Ada yang mengatakan, wah celana saya ini tadi terpecik, ya, atau misalnya celana dalamnya terpecik air kecil, misalnya ada percikannya. Dia bilang, kalau begitu saya tidak usah melepasnya karena dia hanya dalaman saja, atau ada sarung di luarnya. Itu tetap tidak sah karena dia masuk dalam pakaian sholat. Jadi kalau pakaian sholat itu mau dia kelihatan, mau tidak kelihatan, mau dia pakaian luar ataupun pakaian dalam, harus bersih dari najis. Kalau tidak bersih dari najis, maka sholatnya nanti tidak sah secara hukum fikih. Nah, kalau tempat sholat itu berbeda. Tempat sholat adalah tempat yang kita tempati sholat, yang tidak menempel di badan saat kita berdiri atau saat kita duduk, ya, atau saat kita berdiri, itu adalah tempat sholatnya. Jadi kalau misalnya kita misalnya kalau kita sholat di sini, jadi tempat sholat kita bukan ini, tapi tempat sholat kita adalah semuanya ini. Itu adalah tempat sholat kita. Jadi ukuran yang ditempati oleh kaki kita dari sini itu adalah tempat sholat semuanya. Ya, kalau kakinya agak lebar, berarti tempat sholatnya itu. Nah, semuanya itu harus bersih dari najis. Ya, semuanya harus bersih dari najis. Nah, Ustaz, bagaimana kalau misalnya dalam keadaan sholat ada najis yang jatuh,
ada najis yang jatuh, apakah kita boleh pindah? Boleh pindah, tetapi gerakan sholatnya itu jangan lebih dari 2 kali. Kalau 3 kali, dalam pendapat yang masyhur itu mengatakan batal. Misalnya kalau mau pindah 1, 2, itu pindah. Bukan begitu. 1, 2, itu lebih dari 2 kali, sudah cukup 3 kali itu batal. Jadi pindahnya 1, 2. Seperti itu pindahnya. Ataupun kalau kita kebetulan membawa surban, ya surbannya kemudian bisa dibeginikan, ya. Jadi surbannya bisa dipakai untuk menutupi. Surbannya bisa dipakai untuk menutupinya. Misalnya begini, ya. Kalau sehingga kemudian tertutupi. Kalau tidak tertutupi, dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu. Nanti setelah beberapa menit, baru kemudian kita perbaiki. Nah itu boleh. Tetapi jangan berurutan, Ataupun biasanya begini. Sorbannya sudah ada. Kemudian jatuh di surban. Kalau jatuh di surban, ya, boleh misalnya dalam keadaan begini, boleh diginikan. Ya. Tertutupi. Kalau kotorannya jatuh di sini, kemudian ditutupi dengan surban begini, berarti itu sudah tertutupi najisnya. Karena ukuran tempat sholat itu adalah permukaan, bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya itu bukan tempat sholat. Tempat sholat itu adalah permukaannya. Jadi permukaan yang kita tempati sholat, itulah tempat sholatnya. Tegel ini kalau kita tidak punya sajadah, nah inilah tempat sholat kita. Di balik tegel itu tidak termasuk. Ya, jadi di bawahnya itu mau ada najis, mau ada apa, itu tidak ada masalah. Yang penting permukaannya itu bersih. Ya. Misalnya di bawah tegel ini, mungkin dulu ada tainya, mungkin dulu ada kotorannya, itu tidak ada masalah. Karena dia bukan tempat sholatnya. Tempat sholat itu yang menjadi ukurannya adalah permukaannya. Misalnya kotorannya di sini bisa kita pindahkan saja, tidak ada masalah. Nah itu beberapa cara kalau kita mau menghindari najis. Kemudian masih dalam gerakan sholat tadi, misalnya kita juga mau berpindah mengisi saf yang kosong. Misalnya dalam sholat berjamaah mengisi saf yang kosong, karena kebetulan tadi dibahas masalah pindah. Kalau kita mau pindah, misalnya ada saf yang kosong dalam satu barisan, mungkin karena orangnya buang air atau batal sholatnya sehingga kosong. Maka cara pindahnya itu bukan seperti ini. Karena itu sudah 3 kali. 1, 2, 3 batal. Ya. Menurut ukuran yang sahih, walaupun yang lain ada boleh. Tapi yang paling bagus itu seperti ini. 1, ya, bukan 1, 2. Beberapa satunya 1, 2. Seperti itu. Yang penting tidak double, ya, atau tidak berurutan maksudnya. Yang seperti itu. Jadi gerakan itu adalah gerakan anggota tubuh yang besar. Ya. Gerakan anggota tubuh yang besar. Tangan, nah ini gerakannya. Kemudian kaki, ini gerakannya. Kepala, ini gerakannya. Nah, kalau anggota tubuh kecilnya seperti jari itu tidak dihitung. Ya, makanya misalnya kalau kita dalam keadaan sholat kemudian gatal, ya. Kalau menggaruk, ya jangan menggaruk begini, karena itu nanti akan batal sholatnya kalau sampai 3 kali. Ya, garuknya itu cukup dengan jari tangan saja. Nah, karena dia termasuk anggota badan yang kecil, dia tidak termasuk. Dia tidak termasuk anggota badan yang besar yang bisa mengangkat. Jadi itu syaratnya yang pertama tadi. Jadi sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Begitupun tempatnya dan pakaiannya. Wasitrul aurat dan menutup aurat bilibasin tahirin dengan pakaian yang suci. Jadi setelah dipastikan bahwa pakaian sholatnya itu bersih, maka juga harus dipastikan bahwa dia menutup aurat. Ya.
Ini yang penting bagaimana ukuran aurat itu. Kalau di dalam syarahnya kitab Takrib, yaitu kitab Fathul Qorib, itu disyarahi bahwa aurat laki-laki itu mulai dari dalam sholat mulai dari pusar sampai lutut. Nah, kemudian ada yang berbeda pendapat apakah pusarnya termasuk atau lututnya termasuk. Yang masyhur tentu lutut termasuk, pusar termasuk aurat. Tetapi ada yang berpendapat pusarnya belum aurat, nanti di bawah pusarnya, lututnya belum aurat, nanti di atas lututnya. Itu ada yang berpendapat begitu. Tetapi yang kita pakai, yang masyhur, khusus juga kami yang berpendapat bahwa pusarnya termasuk aurat, lututnya juga termasuk aurat. Tetapi itu kan ukuran minimalnya. Masa kita mau sholat hanya tertutup pusar dan lututnya, itu namanya tidak sopan. Maka kita memakai pakaian yang lain. Jadi yang terpenting dari satu ibadah sebenarnya itu setelah hukum syariatnya adalah adab kita di dalamnya. Adab kita di dalam ibadah itu, termasuk di dalam beramal itu adalah memakai pakaian yang lain. Kemudian bagi perempuan adalah yang boleh kelihatan bagi perempuan adalah muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Jadi kaki tidak, hanya muka dan telapak tangan. Para ulama kemudian berpendapat muka itu yang mana? Ada yang berpendapat muka itu adalah yang kita basuh pada saat membasuh muka pada saat kita berwudu. Jadi itu mukanya. Jadi sebagian ulama mengatakan mukanya. Ada juga yang berhati-hati mengatakan bahwa ini nanti termasuk bagian leher, maka harus didagu. Itu juga silakan. Itu juga bagus. Walaupun nanti kalau kita ada yang sampai di sini, itu jangan disalahkan. Kalau kita mau sampai di sini, juga boleh. Jadi itu muka. Kemudian telapak tangan. Jadi telapak tangan yang boleh kelihatan. Jadi kalau kita sholat, usahakan luar tangannya ini tidak kelihatan. Nanti kelihatan pada saat Tapi bagusnya itu yang panjang. Kalau hidungnya sekarang muslimah itu atau hidungnya para jamaah-jamaah wanita yang melaksanakan sholat itu umumnya sudah panjang semua karena memang ada mukena khusus yang dipakai untuk sholat. Tapi begini biasanya mukena para sahabat, istri-istri sahabat dulu, dan kalau istri-istri Nabi itu kan biasanya tertutup, istri-istri Rasulullah itu tertutup. Kalau istri-istri sahabat masih banyak yang berkebun, masih banyak yang bekerja membantu para lelaki itu. Jadi, tapi terkadang yang perlu kita perbaiki adalah cara menutup aurat di luar sholat. Biasanya kalau di dalam sholat itu sudah bagus, di luar sholat itu juga harus diperbaiki. Jadi menutup aurat itu bukan berarti membungkus aurat, beda. Kalau membungkus aurat itu masih kelihatan lekukannya. Jadi hari ini banyak orang yang membungkus auratnya tetapi tidak menutup aurat. Kenapa? Karena masing memakai pakaian yang ketat walaupun berjilbab, tetapi masih pakaiannya ketat. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau para istri-istri orang soleh dulu atau para orang solehah, istri-istri para sahabat dulu itu kalau berpakaian memang pakaiannya longgar, kemudian menutupi badannya. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke daerah Arab Saudi, maka kita dapati orang-orang kemudian bercadar, bahkan mungkin pakai kuda dan sebagainya, yaitu untuk menghindari fitnah. Kalau di negara kita ini biasanya pakai jilbab atau pakai jilbab yang panjang, atau ada beberapa juga yang pakai cadar. Nah, itu pakaian-pakaian yang bagus. Kemudian
jangan yang dipakai pakaian adiknya itu, pakaian yang sebenarnya sudah tidak cocok, nanti kalau dipakai sangat ketat akan menimbulkan lekukan-lekukan tubuh. Nah, itu bukan sesuatu yang dibolehkan atau dianjurkan di dalam Islam. Ya. Walaupun tentang aurat ini panjang sekali pembahasannya. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa auratnya wanita itu muka dan telapak tangan di dalam sholat dan di luar sholatnya. Ada juga yang mengatakan seluruh badannya, bahkan suaranya. Ada yang mengatakan hanya satu matanya yang boleh kelihatan. Itu panjang perdebatannya. Nanti akan ada yang khusus seperti itu. Tetapi dalam sholat, semua ulama sepakat bahwa aurat wanita dalam sholat adalah muka dan telapak tangan. Ya. Muka dan telapak tangan. Dan inilah yang ingin kita laksanakan juga di Indonesia, bahwa aurat itu di dalam sholat juga di dalam sholatnya. Kalaupun ada perbedaan cara berpakaian, itu sesuatu yang harus kita hargai karena memang semua ada dalilnya masing-masing. Makanya di keluarga biasanya itu di sepupu, di saudara, ya ada yang berjilbab panjang, ada yang berjilbab sebenarnya, ada yang pakai cadar, ya semuanya harus saling menghargai dan saling menghormati, bukan saling menyalahkan. Tapi pada umumnya di dalam sholat yang menjadi kesepakatan para ulama adalah muka dan telapak tangan. Bagaimana kemudian hukumnya orang yang melaksanakan sholat memakai penutup wajah seperti masker? Jadi hukum memakai penutup wajah sebelum masker kan biasa kita mengenal cadar misalnya. Itu hukumnya tidak batal. Ya. Itu hukumnya hanya pada sampai tahap makruh. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya mungkin dulu ada juga orang yang sholat di tengah padang pasir, kalau sangat berdebu, apalagi kalau alergi debu, laki-laki biasa mungkin pakai masker. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Dibolehkan saja, tetapi kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, hukumnya makruh, tidak sampai batal. Karena tidak ada di dalam hal yang membatalkan sholat adalah memakai masker atau menutup muka. Tidak. Cuma yang harus kita pahami bahwa ada hal-hal yang diwajibkan sujud, yang diwajibkan tersentuh oleh lantai, seperti misalnya dahi, itu wajib tersentuh. Kedua telapak tangan, kedua lutut, ya walaupun kedua lutut ini kan tidak boleh kelihatan. Tetapi dahi itu adalah salah satu anggota sujud yang tidak boleh ada pembatas. Ya. Tidak boleh ada pembatas dengan tempat sujudnya. Sehingga kalau pakai songkok terlalu begini pun pada saat sholat ya digigitkan. Atau misalnya kerudungnya sampai di sini, nanti kalau pada saat sholat dinaikkan. Karena tidak boleh. Nah, bagaimana dengan hidung? Hidung itu bukan anggota yang wajib, bukan anggota yang wajib untuk tersentuh di tempat sujud. Itu adalah anggota yang sunnah. Ya, jadi disunnahkan melengketkan hidungnya, tapi pun kalau tidak lengket itu tidak batal salatnya, karena hukumnya hanya sunnah. Nah, orang pakai masker kemudian karena tidak melengket hidungnya, maka dia meninggalkan kesunahan. Maka paling keras hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau karena pandemi, karena ada sesuatu yang mendesak, ada wabah dan lain sebagainya, itu memakai masker lebih utama. Tetapi kalau sudah tidak ada pandemi atau misalnya sudah mulai bisa dikendalikan, ya biasanya kalau sholat nanti pakai maskernya di luar. Jangan pada saat sholat tidak pakai masker. Pada saat sholat pakai masker, nanti pas pergi mall tidak pakai masker. Nah itu kan terbalik. Jadi ini juga yang perlu kita pahami. Jadi bagaimana hukum memakai masker di dalam sholat itu bukan batal hukumnya, itu hanya makruh. Tetapi kalau tidak ada pandemi dan sebagainya, itu memang
lebih baik membuka maskernya atau dibuka sebagian. Nah, kemudian wal wukuf ala makanin tahiri, jadi menetap pada satu tempat yang suci. Wal ilmu bi dukhulil waqti, dan mengetahui masuknya waktu. Sehingga nanti tadi dijelaskan waktu-waktu sholat itu. Jadi bagaimana mengetahui waktu sholat ini kalau saat hujan? Kalau saat hujan maka kemudian sekarang itu sudah bagus karena sudah ada jam. Kalau sudah ada jam berarti kita sudah bisa memperkirakan masuknya waktu sholat. Bagaimana kalau misalnya dalam keadaan perjalanan dan kita tidak mendapatkan jam dan lain sebagainya, ya itu kan masih bisa singgah di masjid. Tapi bagaimana kalau kita pergi mendaki? Ya, kalau pergi mendaki, misalnya pergi ke Semeru atau pergi ke mana ini, ke Gunung Lawu atau pergi ke Gunung apa namanya ini di Lombok, ya mendaki, atau pergi di Bambang Puang di Hendrikan, ya pergi di Gunung Bawakaren mendaki. Nah, saat hujan atau kalau tidak tahu waktu sholat, ya, kalau ada matahari kan bisa diukur tadi. Ya, tidak bawa jam juga. Kalau tidak ada matahari, tidak bawa jam, ya, maka kita bisa memperkirakannya. Ya, kita bisa memperkirakan waktu sholat. Jadi diperkirakan, tapi tentu dengan perkiraan yang betul. Apalagi kalau dalam keadaan musafir dan safarnya itu adalah safar yang diperbolehkan, maka boleh kemudian dijamak dan dikosor sholatnya. Kalau mendaki, Ustaz, bolehkah orang mendaki itu menjamak dan mengkosor sholatnya? Boleh, karena mendaki itu adalah satu perjalanan yang dibolehkan. Ya. Jadi mendaki gunung itu bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, boleh. Apalagi kalau mendaki gunungnya itu untuk melihat kekuasaan dan ciptaan Allah, itu bagus. Nah, tapi kebanyakan sekarang orang-orang mendaki yang meninggalkan sholat, nah itu tidak diperbolehkan. Makanya banyak kemudian ada orang mendaki tidak tahu ya, jalan turun atau kesasar kemana-mana, karena tidak bagus hubungannya dengan pemilik Allah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa istiqbal al-qiblah, dan menghadap kiblat. Ya, makanya kalau sholat itu kita niatkan mustaqbilal qiblat. Mustaqbilal qiblat yang menghadap kiblat. Kalau wudu itu sangat ditekankan karena memang belum ada alat yang bisa menentukan pasnya Ka'bah itu letaknya di mana, atau arahnya kita itu pas menghadap Ka'bah itu di mana. Tapi kalau sekarang kan sudah diukur, ya, sudah ada sistem pengukurannya, cara pengukurannya, alat pengukurannya, metode pengukurannya, dan pengukurnya sudah. Ya, jadi sudah bagus. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam perjalanannya pesawat misalnya, atau perjalanannya kapal? Ya. Nah, apakah kemudian kita boleh tidak menghadap kiblat? Ya. Kalau masih memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka pada saat awal sholat itu pastikan kita menghadap kiblat. Ya, misalnya kalau misalnya kalau di kapal kan, kalau di musholanya ada kiblat, ada kiblatnya ya, sesuai dengan kompas itu, ada kiblatnya. Baru kemudian kalau pada saat di tengah sholat pun kapalnya berubah arah sehingga kiblatnya berubah, maka itu tidak bisa. Hanya disampaikan mustaqbilal qiblat atau diniatkan mustaqbilal qiblat. Makanya dijelaskan kemudian di sini wajib sutarul qiblati, dan boleh tidak menghadap kiblat fi halataini, dalam dua keadaan. Syiddatil khauf, ya, ada ketakutan yang mendalam, wa fin nafilati bis safari ala rahilah, ya, dan pada saat sholat sunnah, ya,
pada saat safar misalnya ala ra. Bila dia